Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Health bersama saya Putri Puspita. Di program Tribun Health kali ini kita akan membahas soal cegah depresi, kehilangan orang terkasih melalui terapi pikiran. Nah, seperti diketahui ya, ketika kita kehilangan orang terkasih tentu saja menjadi hal-hal yang membuat kita shock, trauma, dan bisa saja kita larut dalam rasa sedih itu. Nah, untuk membahas hal ini, kita sudah kedatangan bersama praktisi kesehatan mental dan titik meridian tubuh, yaitu Dr. Yana Cholida yang sudah hadir di studio Tribun Jabar hari ini. Halo, selamat pagi Dr. Yana. Selamat pagi, semangat luar biasa hari ini Putut. Ya, dokter, ini kan kita ibaratnya Bandung atau masyarakat Indonesia juga sedang keadaan berduka ya dok ya. Dan Betul sekali. nah, karena kita juga kadang merasakan nih rasa sedih kehilangan orang yang tersayang ini dok. Betul sekali. Nah, sebenarnya dok ya, kalau boleh dijelaskan dulu di awal, ketika kita merasakan kehilangan orang tersayang itu, yang terjadi di dalam tubuh kita ini seperti apa nih dok? Ya, betul ya. Ya, sekali kita sedang berduka, kita mengucapkan sedalam-dalamnya belasungkawa untuk orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang dikasih, orang yang dikasih dan dicintai, maka kita sama berdoa yang terbaik ya. Ya. Gitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan Puput. Jadi saat kita kehilangan orang yang dikasihi, orang yang dicintai, itu pasti ada reaksi tubuh yang luar biasa terjadi kepada tubuh kita, yaitu berupa duka cita pasti ya. Nah, duka cita itu dia adalah sebuah ekspresi dari kesedihan kita, kehilangan kita, ketidakberdayaan kita, kemudian kehilangan harapan terhadap yang terhilang itu ya orang lain. Nah, itu adalah reaksi wajar jika kita menerimanya dengan nyaman, hanya sebentar dan tidak berlarut-larut. Nah, sebaliknya jika kita merasa kehilangan itu dan merasa duka cita itu terus-menerus, maka akan berakibat kepada kesehatan mentalnya. Nah, kesehatan mental ini yang paling berisiko yaitu salah satunya yaitu depresi itu sendiri, Put ya, gitu. Jadi otomatis akan mempengaruhi kesehatannya karena terus larut-larut akan hormon stres terus meningkat, kortisol akan mempengaruhi imun sistem ya, kemudian akan mempengaruhi kestabilan jiwa juga, dan akhirnya tadi depresi salah satunya. Nah itu dok, kita kan kadang nggak menyadari ya dok, ketika kita sedih banget, kadang kita kayak tenggelam nih, terlalu larut dalam rasa sedih itu. Nah, gimana sih cara kita di dalam pikiran kita ya harus tetap sadar gitu kalau oh ya aku lagi sedih nih, tapi tetap harus menjaga si rasa sedih itu. Nah itu seperti apa nih dok? Ya betul. Ya, pertanyaannya bagus ya Put ya. Jadi bagaimana cara mengatasinya ya agar kita tidak terlanjur menjadi depresi itu sendiri? Yang pertama itu ya tetap berikan waktu diri kita untuk sendiri dulu ya, karena pada saat kejadian itu muncul, kejadian yang datangnya tiba-tiba ya, kehilangan seseorang atau musibah lainnya, otomatis datangnya tiba-tiba. Nah, pada saat tiba-tiba itu kadang kita merasa kok seperti ini gitu ya, mengapa saya dikasih ujian seperti ini, mengapa saya harus kehilangan seperti ini. Jadi berilah waktu untuk sendiri dulu. Apalagi kalau apalagi seseorang yang ditinggal oleh orang yang terkasih itu, pasti begitu ada kejadian atau orang yang tidak ada, kehilangan atau meninggal atau wafat, otomatis kan keluarga kita nih datang ya, gitu. Jadi dia otomatis tidak punya waktu untuk sendiri. Nah, Jadi yang pertama adalah berikan waktu diri kita untuk sendiri dulu. Ya, di situ dia beri waktu. Kemudian yang kedua, luapkan semua perasaannya. Ya, jadi mungkin selama ini kita berusaha tegar, betul, berusaha menahan tangisan. Ternyata dengan berusaha tegar atau berusaha menahan tangisan itu membuat dia tambah terluka. Jadi biarkan, luapkan perasaannya, gitu ya. Dengan meluapkan perasaannya, entah dia mau di kamar menangis gitu ya, atau menulis di kertas, atau misalnya sharing di medsos, misalnya memberitahukan bahwa anggota keluarganya tiada, seperti itu adalah salah satu meluapkan ekspresinya duka cita itu. Kemudian setelah itu ketiga, nah itu dekatkan diri kepada agama, ya otomatis ya. Apapun yang terjadi adalah atas izin dari Tuhan itu sendiri. Apapun yang terjadi ini semua atas izin dari Allah Tuhan kita, itu seperti itu. Nah, setelah kita mendekatkan diri kepada
agama, baru yang keempat Put. Nah, ini terapi pikiran. Itu utamanya. Nah, itu. Nah, tapi Dok, yang tadi di awal dijelaskan kan butuh waktu sendiri nih. Nah, kadang ada nih orang-orang terdekat tuh kayak menggali-gali kemarin kejadiannya seperti apa. Terus jadi kan teringat kembali ada si momen-momen itu. Sebenarnya itu bagus nggak sih Dok kalau mengeluarkan ekspresi kayak mengorek-ngorek kembali si momen yang sebenarnya bikin kitanya tuh merasa sedih gitu Dok. Betul ya. Kalau secara agama ya, untuk kita datang berkunjung atau ikut berduka cita kepada seseorang itu memang tidak baik untuk kita mengorek-ngorek kejadian ya kalau secara agama. Kenapa? Karena agama itu ada perintahnya bahwa pada saat kita takziah atau mengunjungi orang yang meninggal itu, buatlah mereka bergembira, buatlah mereka memiliki perasaan yang mengembirakan mereka gitu ya, membuat mereka senang, bukan membuat mereka tambah sedih ya. Kemudian kalau di sisi dari kesehatan, otomatis dia semakin terluka, betul? Ya, jadi kita hanya bilang kamu hebat, kamu kuat gitu. Ini adalah izin Tuhan, ini adalah qadarullah, dan ini semua kehendak Tuhan. Itu aja cukup ya. Jadi semakin dibuat menangis, membuat makin teringat dan semakin terluka gitu. Kecuali kalau memang tadi kedua, dia bisa meluapkan kepada seseorang semuanya, tapi jika terus menerus meluapkan dan terlalu dalam, itu tadi jadi berujung ke depresi tadi. Ya, jadi baiknya jangan dikorek-korek ya. Tapi ditutupi justru, betul? Ya, kalau dikorek-korek makin besar dong korekannya, betul? Jadi lebih baik kita tutupi. Iya, tutupi dengan hal-hal yang baik ya. Jadi menumbuhkan dan menyembuhkan. Menyembuhkan gitu Put. Dok, kayak tadi kan ketika rasa sedih itu terlalu larut, terus nanti kita berujung kayak depresi. Nah, itu tuh memang fase-fase yang pasti bakal terjadi, atau bagaimana sih Dok supaya kita gak berujung ke arah depresi gitu Dok? Ya betul. Depresi itu Put. Depresi itu adalah akhir dari perasaan yang duka cita yang sangat dalam, kehilangan yang sangat dalam. Dia tidak bisa memanajemen dirinya, tidak bisa merubah pikirannya dari pikiran yang negatif menjadi positif. Terus ada perasaan itu dan akhirnya suasana hatinya berubah. Nah, depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa, gangguan mental akibat suasana hati yang merasa dirinya itu tidak berdaya, merasa dirinya itu penuh tekanan, merasa dirinya tidak bisa melakukan apapun lagi gitu. Jadi sudah kata orang bilang hopeless gitu ya. Udah nggak mungkin saya melakukan ini, nggak mungkin, dan itu adalah salah satu ciri depresi. Dan depresi yang disebut berat itu ada cenderung untuk menyakiti diri sendiri, atau cenderung untuk ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu yang udah lebih parah lagi ya. Jadi ada depresi mayor dan ringannya seperti itu yang berat sekali gitu Put. Berarti Dok, si depresi itu memang muncul karena pikiran kita sendiri juga apa gimana Dok? Betul, jadi dari suasana hati yang akan merubah pikiran kita. Jadi semua berawal dari hati ya. Pada saat hati itu kita sedih, otomatis pikiran kita juga akan mengirimkan sinyalnya sedih ke pikiran kita, seperti itu. Sebaliknya pada saat pikiran kita terus masuk pikiran negatif, akhirnya suasana hati semakin luka dan semakin, jadi saling berhubungan hati dan pikiran itu ya Put ya. Gitu. Nah, oke, makanya nih Tribuners tetap harus berhati-hati nih dengan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai kita malah menanamkan pikiran-pikiran negatif nih sama diri kita. Makanya tadi Dokter Yana menjelaskan ketika merasa sedih atau apapun ternyata ada solusinya nih dengan terapi pikiran ya Dok ya. Dan akan dijelaskan nih sama Dokter Yana. Boleh dijelaskan nih Dok, gimana sih terapi pikiran itu? Boleh sama-sama ya kita. Jadi terapi pikiran itu yang pertama, pada saat kita mendapat ujian, pada saat kita mendapat musibah dari orang yang kehilangan itu, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menerimanya ya gitu. Nah, contoh nih Put, kalau Puput ujian ya, kira-kira dikasih soal ujian nih, apa yang pertama kali harus Puput lakukan? Dikasih soal ujian nih, apa yang pertama kali Puput? Baca dulu soalnya ya, ini tentang apa. Nah, tadi yang pertama adalah harus menerima dulu. Jadi terima dulu. Betul? Nah, itu. Jadi kadang manusia itu pada saat diberikan soal ujian dari Tuhan, dia tidak mau menerima. Betul? Padahal sudah jelas yang pertama itu terima dulu soalnya, terima dulu ujian ini. Karena dengan kita diberikan ujian ini artinya kita orang yang terpilih oleh Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima soal ujian ini.
Artinya yang pertama kita terima dulu, ya betul. Nah sudah kita terima, baru kita, udah diterima nih sama Puput, baru kita kerjakan. Betul? Ya. Kerjakannya bagaimana? Merubah si pikiran yang negatif tadi, bahwa tadi ya, saya menerima soal ini, setelah diterima soal ini, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Betul? Bahwa bersyukur saya diberi ujian ini karena Tuhan percaya kepada saya. Bersyukur saya diberikan ujian ini karena saya akan naik. Kalau di agama kita, ya sama ya, akan naik derajat kehidupan kita. Kemudian kita akan menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu, ya seperti itu. Artinya Tuhan begitu percaya kepada kita bahwa inilah kamu yang terpilih. Nah, sudah terima mengerjakan soal, jadi kerjakanlah si soal ujian itu dengan baik, ya, dengan sepenuh hati. Maka dengan menerima soalnya dengan sepenuh hati, dia akan menerima dengan ikhlas, lapang dada, dan akhirnya dia lebih tenang. Ya. Sudah menerima dan mengerjakan, hasilnya ada Tuhan yang menentukan. Betul? Hasilnya kita mengerjakan yang baik, otomatis akan baik, ya. Sebaliknya mengerjakan yang buruk, akan hasilnya pun akan buruk. Nah, setelah tadi yang pertama menerima, kemudian mengerjakan, nah kita rubah semua yang diterima dan dikerjakan itu dengan rasa kita, dengan pikiran kita tadi. Ya, jadi kita rubah dulu hati, suasana kita dari yang sedih menjadi senang dan bersyukur. Betul? Karena saya adalah orang yang terpilih. Nah, dari hati yang bersyukur dengan hati yang positif bahwa saya diberi ujian ini akan naik derajat, saya diberikan ujian ini akan akan menggugurkan dosa saya, dan saya diberi ujian ini saya akan diberikan derajat lebih tinggi lagi di sisi Tuhan, itu kan? Dari feel kita rubah dari hati, maka dia akan merubah si pikiran. Nah, betul nggak, Put? Ya. Dari hati akan merubah pikiran. Maka dengan pikiran yang positif, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, berprasangka baik kepada Tuhan dan sekitarnya, yakin bahwa ini adalah ujian yang terpilih dan kita adalah orang yang terpilih, maka akan merubah ucapannya. Betul? Dari hati menjadi pikiran, betul? Pikiran terus menerus positif akan menghasilkan sebuah ucapan yang positif juga. Yang baik juga, positif. Jadi kata-kata saya tidak bisa hidup tanpa, saya tak cerita pada orang tua, saya hidup sendiri, saya putus semangat. Nah, itu dirubah karena hati kita dirubah, pikiran berubah otomatis menjadi saya bisa hidup mandiri. Betul? Saya bisa menjalankan ini lebih baik lagi. Saya tahu Tuhan mampu dan yakin saya bisa mandiri. Nah, itu kan dirubah ya. Otomatis ucapannya pun baik kan, positif. Nah, dari ucapan yang terus menerus akan menghasilkan sebuah setelah ucapan action, tindakan. Otomatis tindakannya juga yang baik, aktivitasnya kembali normal, betul? Dia kembali bersosialisasi dengan sekitarnya, seperti itu. Mau bertemu dengan orang lain, betul? Nah, setelah melakukan action atau tindakan yang terus menerus yang baik, maka dia akan membentuk kebiasaan yang baru, betul? Ya. Kebiasaan yang baru dari tindakan menjadi kebiasaan. Tindakan yang berulang yang baik akan menjadi sebuah kebiasaan, ya. Dan kebiasaan yang terus menerus akan membentuk sebuah karakter atau sifat seseorang. Nah, jadi intinya bisa dirubah tidak? Bisa melalui terapi pikiran kita. Jadi pikiran kita harus dirubah. Ya, gitu, Put. Ya. Tapi Dok, ini fase-fasenya tadi udah dijelasin nih sama Dokter Yana. Tapi ketika kita menerima soal itu, terus kita mau coba yaudah deh kerjain nih soalnya. Tapi kadang nggak sinkron gitu Dok. Apa yang dirasain sama otak kita tuh yang kita masih merasa sedih, tapi otaknya yang harus melakukan hal apa dulu nih, gitu. Betul. Wajar ya, Put ya. Wajar pada saat kita diberi soal ujian, rata-rata kita ingin merubah soalnya. Betul ya? Ya. Soalnya kenapa sih harus begini gitu. Padahal sudah ditentukan oleh Tuhan, ini soal kamu yang pas kan gitu. Pada saat ada pro dan kontra hati kita harus menyamakan hati dan pikiran. Ya, jadi apa yang kita dipikirkan dengan hati satu irama. Jadi pada saat kita mengerjakan, tadi kan kita butuh dulu waktu sendiri, betul? Sudah waktu sendiri, kita luangkan waktu juga untuk melepaskan semuanya. Nah, pada saat kita melepaskan atau melepaskan semua emosi kita dan mengerjakan itu, boleh dilepaskan semuanya. Rasa itu pada saat mengerjakan, maka dia akan lepas dan rilis semuanya. Gitu.
Jadi lama-lama dengan mengerjakannya seperti itu, feel-nya itu akan berubah. Makin lama dari sedih berubah mood akhirnya lebih bersyukur dengan kejadian itu. Ya, gitu. Wah, ini sebuah ilmu baru ya dari dokter Yana, keren banget nih dok. Jarang kan ya ada dikasih tahu kayak gini ya dok ya. Ya, alhamdulillah jadi ada beberapa penelitian dengan teknik seperti ini luar biasa untuk terapi diri ya, terutama untuk diri sendiri dulu kan ya. Ya. Karena sebaik-baiknya manusia kan berguna dulu untuk diri kita sendiri, betul. kemudian keluarga, baru lingkungan yang besar ya. Nah, dok, kalau misalnya mau terapi pikiran ini sebenarnya bisa dilakukan sendiri atau harus didampingi oleh terapis juga, dok? Oke, pertanyaan bagus ya Put ya. Jadi untuk permulaan dilakukan oleh sendiri dulu, diri sendiri. Itu makanya disebut dengan self sugesti. Ya, self sugesti. Kenapa? Dengan melakukan seperti itu, otomatis lama-lama masuk ke pikiran bawah sadar itu. Karena pikiran ini kan kenapa disebut pikiran? Karena pikiran itu terbagi menjadi dua. Ada pikiran bawah sadar, subconscious mind, dan pikiran sadar. Nah, itu yang harus kita dalami. Nah, pada saat kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita bisa dibantu oleh tenaga profesional atau hipnoterapis medis, ya, seperti itu. Tapi dengan melakukan sendiri bisa, itu luar biasa berarti. Dia hubungan dirinya dengan mengenal dirinya lebih banyak, kemudian hubungan dia dengan Tuhan juga lebih banyak. Jadi otomatis lebih mudah dia melakukan gitu. Dok, biasanya dok ketika larut dalam rasa sedih nih dan proses untuk terapi pikiran tadi butuh berapa lama ya dok ya untuk kembali normal lagi? Oh iya, tiap orang memang beda-beda ya Put ya, gitu. Ada yang tergantung sensitivitas seseorang, ada yang cepat, ada yang lambat. Paling tidak untuk merubah atau memasukkan sugesti atau afirmasi atau terapi pikiran kepada seseorang yang sudah ditinggal atau merasa kehilangan orang-orang tersintanya, minimal itu 21 hari kita terus melakukan. Ya gitu. Untuk anak-anak ada beberapa penelitian antara 15 hari ya, lebih cepat ya anak itu. Tapi untuk dewasa yang sudah balik atau yang sudah ada gelombang otak betanya itu memerlukan waktu kurang lebih sampai 21 hari terus menerus kita melakukan afirmasi. Saya bisa, saya mampu gitu kan. Kejadian ini adalah kehendak Tuhan. Saya dipercaya oleh Tuhan dengan kejadian ini. Ya terus selalu afirmasikan setiap harinya seperti itu Put. Di pagi hari dan malam biasanya. Dok, kalau untuk mencegah depresi juga bisa nggak sih kayak kita lagi keadaan sedih nih sebenarnya tapi kayak menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas gitu supaya terdistraksi sama rasa sedih itu, sebenarnya sehat nggak sih yang kayak gitu? Oke, itu adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi tadi ya, mencegah depresi. Tapi paling tidak tadi tetap urutannya kita harus luangkan waktu untuk diri sendiri dulu, ya, diri sendiri, bicara kepada diri, self talk. Kenapa ini terjadi kan gitu? Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ya, siapa saja yang mempengaruhi ini terjadi? Di mana kejadiannya ini yang membuat saya tidak nyaman itu kan? Dan kapan ini terjadi? Pada saya pertama kalinya, apakah ini yang pertama, kedua kali, atau yang kesekian kalinya? Artinya dengan semakin diuji kejadian yang sama, otomatis semakin kuat dong, betul nggak? Ya gitu. Nah setelah mengetahui diri sendiri, kita sudah ada waktu untuk menyendiri untuk diri, maka kedua tadi ya tetap harus luapkan emosi dulu. Nah setelah itu baru tadi, nah kalau dia sudah melakukan aktivitas yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik positif, artinya dia sudah tadi ya, sudah melakukan terapi pikiran dulu. Kan hatinya baik, kemudian pikirannya juga menjadi positif, otomatis dari pikiran yang positif menghasilkan sebuah ucapan yang positif. Nah dari ucapan yang positif atau yang baik, yang penuh hikmah, actionnya juga ya baik kan, berarti aktivitas yang menyibukkan yang positif kan adalah sudah proses tadi ya, dari hati, pikiran, ucapan, baru tindakan. Nah berarti dia sudah melalui itu Put, berarti bagus dong. Ya gitu. Tapi harus ada proses itu. Jika dia langsung melakukan kesibukan tanpa ada tujuan, nah itu tadi dia semakin membuat dia terluka. Begitu ada pemicu atau tresornya dari kejadian itu. Jadi lebih baik melakukan proses secara urutan seperti tadi ya. Ya, jadi untuk Tribuners mohon dicatat ya, jangan sampai emang lagi bersedih kita malah mengalihkan dengan pekerjaan atau apapun, malah jadi depresi. Iya, capek juga iya ya dok ya. Dia luka makin dalam ya. Nah, betul. Capek ya jelas ya. Nah dokter ini boleh dijelasin nggak sama Tribuners sebenarnya kalau di hipnoterapi sama dokter Yana seperti apa nih dok terapi pikirannya gitu? Terapi pikirannya ya betul. Jadi otomatis yang pertama mereka datang dengan keinginan sendiri ya. Mereka datang ke klinik otomatis karena keinginan sendiri untuk merubah
suasana hatinya, merubah feel-nya terhadap kejadian itu untuk menerima, untuk tenang dan untuk lebih bersyukur terhadap kejadian itu. Nah, pertama dia datang di anamnesa dulu ya Bu ya. Di anamnesa kejadiannya kita cari penyebabnya, kita cari akar permasalahannya dari kesedihan ini apa, gitu kan gitu. Pertama apa yang membuat dia sedih, pasti kan ditinggalkan oleh orang yang tercinta atau terkasih. Kedua, siapa dia? Apakah anaknya ya, putranya, atau orang tuanya, atau pasangannya, atau mungkin bukan orang tapi barang yang menurut dia itu paling berkesan, bisa juga ya. Hewan gitu. peliharaan juga bisa ya Dok ya? Bisa peliharaannya gitu, karena paling sering kalau di terapi itu hewan peliharaan yang kehilangan doginya ya. Karena begitu hubungannya luar biasa kalau sama dogi ya. Nah itu bisa. Kemudian setelah kita mencari apa dan siapa yang merasa kehilangan itu, kita cari di mana tempatnya, ya di mana kejadian itu di mana, apakah di sini, apakah di luar kota, apakah di danau, apakah di pantai, apakah di kamar, betul, apakah di jalan raya, itu dicari tepatnya di mana, karena mencari akar permasalahan tadi ya, di mana. Kemudian keempat adalah kapan, ya, jadi kita kembali ke ke psikologi, jadi kita cari pendekatan psikologi, kita cari 5W 1H. Jadi tadi who udah ya, what, kemudian who siapa, kemudian when di mana, kemudian where ya kapan kejadiannya. Nah itu udah cukup 4 tadi ya. Jika belum juga cukup, kita tanya yang kelima tadi why, tapi biasanya why itu nggak dipertanyakan ya, karena sudah terjawab semua. Dan terakhir adalah how, bagaimana yang diharapkan dengan terapi ini, dengan terapi pikiran ini, dengan hipnoterapi ini, setelah diterapi dari sebelum terapi menjadi setelah terapi, apa yang diharapkan setelah diterapi. Itu kan dia ingin diharapkan begini-begini, nah kita sesuaikan dengan apa yang diharapkan. Kita lakukan proses terapi, kemudian tekniknya kita ada sugesti, mundur ke masa lalu, ke kejadian itu namanya regresi ya, regresi ke masa lalu. Kemudian dari kejadian itu dia masuk ke pikiran bawah sadarnya sebagai orang atau sebagai penonton dari kejadian itu, namanya disosiat. Jadi dia hanya menonton saja. Tekniknya disosiasi gitu. Setelah itu, setelah mengambil kejadian hikmah positifnya dari situ, menonton kejadian itu, kemudian maju lagi ke masa sekarang. Nah, jadi kan tadi regresi, kemudian maju ke masa sekarang, progresi terus perlahan-lahan sampai ke hari ini, gitu. Terapinya jadi mundur, maju lagi ke hari ini. Nah, kemudian sudah maju ke hari ini. Nah, setelah prohipnosis atau post-hipnotik, kita masukkan lagi sugesti. Mulai hari ini, detik ini, itu belum terbangun sekali ya. Mulai hari ini, itu kata-kata coach ya, masih ingat? Mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya. Setiap saya mengingat kejadian itu, saya semakin kuat, saya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan saya semakin bersyukur karena saya adalah orang yang terpilih dari Tuhan dengan kejadian itu. Contoh ya, seperti itu. Jadi dengan memasukkan afirmasi terus-menerus, pada saat dia betul bangun, di hitungan ke-10, dia bangun dalam keadaan sehat, bugar, dan semakin menerima kejadian itu. Waduh, ini memang mungkin ya buat teman-teman Tribuners sih yang punya permasalahan yang tadi dijelaskan seperti depresi atau masih merasa berat karena terasa kehilangan orang yang disayang, boleh dikasih tahu nih Dok alamat dokter untuk boleh praktek? ya, boleh. Transklinik Hipnoterapi beralamat praktek di Jalan Raja Melati Tengah nomor 10 ya. Bisa hubungi nanti kontak adminnya di 088 222 300 383, atau bisa langsung aja datang ya. Bisa langsung datang. Ya, atau lihat juga di Instagram ada @klinik_hipnopuncture, ada di situ, bisa lihat ya di situ juga gitu. Jadi promosi nih. Iya. Nggak, pasti soalnya kemarin tuh sempat ada juga Dok yang teman ada yang nanya di mana ya, terus ya juga ya tempat kayak gini tuh jarang banget gitu ya kan ya Dok ya. Jadi kadang sebenarnya tempatnya ada tapi informasinya masih sangat minim. Minim ya, betul. Memang
kalau kasus-kasus hipnoterapi itu harus ada sesuai dengan perjanjian Oh, gitu. Karena saya memang hariannya dengan praktek akupuntur dan praktek akupuntur. Jadi kalau hipnoterapi itu satu pasien aja bisa 2-3 jam, Put. oh lama juga ya, Dok, ya? Lama kan dicari dulu tadi ya, digali akar permasalahannya, anamnesa. Udah ketemu akar permasalahannya, baru kita lakukan tes suggestibility dulu. Dites dulu orangnya gimana, dia termasuk suggestible enggak? Mudah, sulit, atau moderat tipe orangnya. Jadi kalau kita udah tahu itu, berarti teknik yang dipakai ini, gitu. Ada tekniknya, ada caranya seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih itu kalau di awal itu antara 2-3 jam pertama pertemuan itu. Makanya harus sesuai dengan perjanjian gitu. Jadi biar tidak menunggu dan lebih fokus kita ke satu kasus ya gitu. Oke, ini Dokter Ana terima kasih nih waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama Tribuners dan membahas soal terapi pikiran yang sebagai informasi baru nih sama Tribuners ini. Dokter boleh closing statement buat acara hari ini, Dok? Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang cegah depresi paling baik dengan terapi pikiran. Yuk, mulai sekarang change your mind, change your life. Artinya pada saat kita merubah pola pikir kita, maka hidup kita berubah secara otomatis. Itu saja mungkin, Putri. Oke. Baik, Tribuners, nggak kerasa ya kita udah ngobrol, dan kalian bisa tonton informasi lagi tentang YouTube hari ini di YouTube channel Tribun Jabar, dan juga jangan lupa untuk terus perbaharui informasi kalian di tribunjabar.id dan tribuncerbon.com. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Saya Putri Puspita, pamit undur diri. Sekian.